Hello guys, welcome back to my channel Expert Mathematician. So, jadi kali ini kita akan membahas tentang materi aplikasi turunan, yaitu menentukan interval naik dan turunnya suatu grafik. Gimana ya tips dan triknya ya? Kalian sudah penasaran kan? Simak terus. Oke guys, jadi ini adalah materi tentang aplikasi turunan, mencari interval naik dan turun suatu grafik. Untuk link filenya bisa di-download di deskripsi ya guys, itu saya sertakan di deskripsi seperti biasa. Nah, ini kita baca datanya dulu guys ya. Datanya untuk mencari interval naik turun suatu grafik, kita bisa menggunakan turunan pertama dari grafik tersebut. Nah, ini rumusnya ya guys ya. Nanti bisa dihafal. Nah, alangkah baiknya sebelum melanjutkan video ini, lebih baik Anda sekalian melihat dulu video yang sebelumnya, yaitu menentukan titik stasioner. Karena menentukan titik stasioner ini dipakai untuk materi yang ini ya guys ya. Untuk linknya bisa dilihat di sini ya guys ya, kanan atas nih guys. Nah, kenapa kita butuh materi yang sebelumnya? Karena kalau saya gambar grafiknya ya guys ya, kan gini. Katanya kadang turun ya guys ya. Nah, ini kan ada titik stasioner. Kalau bagi yang sudah lihat, ya pasti tahu yang ini titik stasioner. Yang titik yang membuat dia tuh belok dari naik ke turun dan turun buat jadi naik. Nah, itu kenapa kita butuh titik stasioner juga guys. Nah, ini ya guys ya, d per dx lebih kecil daripada 0 itu turun, kalau d per dx lebih besar daripada 0 itu naik. Oke guys, langsung saja kita akan jawab soal. Let's go. Oke guys, langsung aja kita ke soal yang pertama. Tentukan interval x saat fungsi fx sama dengan 2 sin kuadrat x plus pi per 3 untuk 0 sampai untuk 0 sampai pi x-nya ya guys ya. Dan dia mengalami naik. Ini yang perlu ditandai dulu guys. Oke guys, langsung kita tulis nomor 1. D per dx-nya berarti langsung ketemu ya guys ya. 4 sin x plus pi per 3 dikali cos x plus pi per 3. Nah, seperti biasa guys, kalau mencari ini kita cari stasionernya dulu ya guys ya. Oke guys, jadi kita cari titik stasionernya dulu ya guys ya, supaya kita tahu kayak yang tadi ini guys ya, bisa membelok-belok seperti ini guys. Nah, cara titik stasioner digunakan d per dx sama dengan 0 ya. Nah, ini kita buat antara sin x plus pi per 3 nya ini 0 atau cos x plus pi per 3 nya ini 0. Nah, yang 4 kan nggak mungkin, 4 kan cuma konstanta, jadi kalau dikali 0 ya itu kan juga 0. Jadi kita misalkan yang sin dulu, sin x plus pi per 3 sorry guys, sama dengan 0 ya. Nah, kalau gitu yang ini, kalau misalnya kan ini kan berarti kan yang sin hasilnya 0 kan berarti kan isinya kan sin 0 atau sin pi ya guys ya. Nah, tapi kalau misalnya kita masukin sin 0 di sini guys, nanti kan x-nya kan jadi minus pi per 3. Jadi kan nggak mungkin. Soalnya kan dia kan minta intervalnya kan 0 sampai pi. Jadi kita nggak perlu. Jadi kita ambil yang pi 180 derajat. Jadi nanti x-nya hasilnya 2 pi per 3 guys. Nah, selanjutnya untuk cos-nya guys. 0 sama dengan cos x plus pi per 3 ya guys ya. Guys. Untuk selanjutnya ya guys ya, 0 sama dengan cos x plus pi per 3. Nah, gini ya guys ya. Nah, untuk cos yang 90 itu adalah cos 0 ya guys ya. Jadi setengah pi per 2. Nah, pi per 2 sama dengan x plus pi per 3 ya guys ya. Nah, setelah dikurangi berarti x sama dengan, jadi ini kan jadiin per 6 semua ya guys ya. 3pi per 6 dikurangi 2pi per 6. Jadi x sama dengan pi per 6. Nah, setelah itu kan kita sudah punya ada 2x ya guys ya, di antara 0 sampai pi ya guys ya. Nah, jadi kita buat dulu guys bilangannya guys. Nah, pi per 6 sama 2pi per 3 itu duluan yang mana guys? Yang paling kiri itu kan pi per 6 ya guys, pasti guys ya. Jadi ini pasti pi per 6. Jadi yang di sini pasti 2pi per 3 ya guys ya. Nah, sekarang coba, berarti kan kalau pi per 2 itu kan 90 ya guys ya. Kita coba yang paling gampang dulu aja, titik-titik yang kalau seperti ini kan, supaya lebih gampang kita pakai yang kayak 90 derajat dan kawan-kawan ya guys ya, supaya kita nggak bingung. Nah, berarti kalau 90 derajat kan pasti masuknya yang di sini ya guys ya.
di tengah-tengah sini guys pasti ya, di antara sela-sela mereka berdua. Nah, kita coba dulu, kita masukkan X nya 90 derajat. Ketika X nya sama dengan 90 derajat, berarti dy per dx sama dengan 4 dikali pi per 3 itu kan 180 bagi 3 guys ya, 60 tambah 90 itu 150 guys. Jadi sin 150 itu setengah ya guys ya, setengah dikali cos 90 plus pi per 3. Nah, cos 90 plus pi per 3 itu pasti minus ya guys ya, karena grafiknya cos kan gini ya guys ya, dia minus guys. Nah, di sini cos 90 ditambah lagi pi per 3 sekitar pasti minus guys ya, pasti minus. Jadi di sini tuh pasti titik minimum ya guys ya. Nah, yang di sini plus pasti itu, yang di sini pasti plus. Nah, berarti nanti gambarnya gimana guys, ini naik, ini turun, ini naik. Nah, jadi jawabannya gimana untuk 0 sampai x ini keliru soal ya berarti guys ya, ini berarti mengalami turun guys. Kalau mengalami naik nanti kita cari batasnya lagi, pasti lebih dari pi dan 0 guys, dan kurang dari 0 pastinya. Jadi ini mengalami turun ya guys ya, maaf salah soal guys. Nah, jadi yang mengalami turun itu pi per 6 Nah, ini guys jawabannya guys. Setelah langsung ketemu ya guys ya, cara cepatnya guys. Tentukan interval nilai x saat fungsi fx sama dengan cos setengah x min pi untuk minus 2pi sampai 2pi mengalami naik ya guys ya. Jadi kita tulis dulu guys soalnya guys. Fx sama dengan cos setengah x min pi untuk interval min 2pi sampai 2pi ya guys ya. Ini ya guys ya soalnya guys ya, sudah saya tulis. Seperti biasa kita langsung turunkan dulu ya. Jadi dy per dx itu sama dengan setengah min sin setengah x min pi. Nah, itu ya guys ya. Seperti biasa kita cari dulu titik stasioner ya guys ya. Jadi dy per dx kita masukin 0 dulu. Berarti kalau sudah 0 sama dengan sin setengah x min pi. Nah, kita coba dulu sin 0 ya guys ya. Sin 0 berarti kan kalau misalnya sin 0 sama dengan sin ini berarti sinnya coret ya guys ya. Jadi ini jadinya 2pi sama dengan x stasionernya. Stasioner pertama ya guys ya. Terus stasioner yang kedua itu kita coba yang min pi ya guys ya. Kenapa kita coba min pi? Karena min pi ditambah pi 0 ya guys ya. Tambah 0, x-nya 0. X-nya 0 kan masih masuk di rincian ini guys ya. Jadi x-nya sama dengan 0. Nah, terus kita coba lagi yang min 2pi ya guys ya. Kalau misalnya kita, kenapa kita nggak coba pi? Karena kita coba pi ditambah pi sudah langsung 2pi. Dan dikali 2 jadinya 4pi sama dengan x kan nggak mau nih syarat yang ini ya guys ya. Oh ya guys, syarat untuk sin itu kalau 0 itu pasti 0 pi, 2pi, 3pi, 4pi dan seterusnya. Pokoknya kelipatan pi bilangan bulat itu pasti 0 guys. Jadi triknya ya guys ya. Kalau mau ngafal sin itu yang mana yang 0 tiba-tiba bingung pasti. Jadi juga min pi, min 2pi. Nah, lalu kita coba aja yang langsung min 2pi guys ya. Min 2pi ditambah pi min pi ya guys ya. X-nya sama dengan min 2pi guys. Nah, kita buat dulu garis batasnya guys. Ini 0. Ini tadi 2pi. Ini tadi min 2pi ya guys ya. Nah, sekarang kita kan sudah punya titik stasioner ya guys ya. Jadi sekarang kita tinggal masukin aja guys. Kita coba dulu. Nah, supaya gampang saya lebih baik saranin ya, misalnya x-nya pi ya guys ya, langsung aja ya. Kita coba dulu pi, berarti kan masuk yang sini ya guys ya. Range sini ya guys ya, kalau pi ya guys ya. Langsung aja kita coba di rumusnya guys, sama dengan setengah dikali minus sin. Nah, kalau pi berarti pi per 2 dikurangi pi berarti min setengah pi ya guys ya. Nah, grafik sin itu gambarnya kayak gini guys ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cari min 90 berapa? Jawabannya min 1 ya guys ya. Sini ya guys ya, 90 ya guys ya. Min 90, jadi jawabannya min 1. Min 1 dikali min pasti jadi positif. Dikali positif lagi setengah ya guys. Jadi ini pasti positif, ini pasti turun.
jadi gambarnya kayak gini guys. Nah, jadi interval naiknya kita langsung nemuin X. Nah guys, langsung dapat jawabannya guys. Cepat banget dan gampang gitu caranya kalau sudah tahu. Oke guys, langsung aja kita lanjut ke nomor 3 ya guys ya. Untuk selang X dari min Pi sampai Pi, tentukan daerah di mana fungsi fx sama dengan sin kuadrat X naik ya guys ya. Nah, kita langsung aja tulis jebakannya guys. Dia minta selangnya kan min Pi sampai Pi ya guys ya. Nah, Y-nya sama dengan sin kuadrat X guys. Nah, kita cari dulu dia X-nya. Jadi, Y aksennya turunan pertamanya, jadi 2 sin X cos X. Ya guys ya. Turunan pertamanya kan langsung ini ya guys ya. Nah, seperti biasa guys, kita cari dulu titik stasiunnya ya guys ya. Kita coba misalkan dulu sin X-nya 0. Nah, kalau sin X-nya 0 berarti X yang memenuhi berapa aja. Seperti biasa, kan sudah ada triknya guys ya. Kalau Pi itu pasti 0, sin Pi, sin 0, sin min Pi, nah itu pasti 0 ya guys ya. Jadi X-nya kita bisa masukin min Pi, dan X-nya kita bisa masukin Pi ya guys ya. Sama X-nya juga kita bisa masukin 0, ada 3 kemungkinan guys. Ini guys ya. Nah, sekarang untuk yang cos guys. Jadi kalau cos X sama dengan 0, nah berarti kita gambar dulu guys grafiknya guys supaya lebih gampang guys. Nah gini guys ya, kisarannya maaf guys gambarnya jelek. Untuk 0 berarti kan 90 ya guys ya. 90 ini kan 180, ini 270 ya guys ya. Tapi kalau 270 tuh nggak mungkin guys. Kenapa? Ya soalnya kan ini kan nggak sampai guys. Jadi ini kalau aku mundurin grafiknya guys ya. Jadi ini tuh kena juga. Jadi ini min 90, ini 90 derajat atau pi per 2 ya guys ya. Jadi X-nya itu sama dengan pi per 2 dan X-nya itu sama dengan min pi per 2. Jadi langsung aja kita gambar grafiknya ya guys. Gambar garis bilangnya ya guys ya. Ini 0, ini pi per 2, ini pi. Ini min pi per 2, ini min pi ya guys ya. Oke guys, kelihatan ya guys ya. Nah, jadi langsung aja kita masukin ya guys ya. Nah, jangan masukin yang 0 guys. Nah, ini kan pi per 3 kan kisaran sini ya guys ya. Nah, pi per 3, kenapa aku milih pi per 3? 180 bagi 3 kan berapa? 60. Nah, kita langsung bisa cek langsung. Kalau 60, kita nggak perlu susah-susah lagi ngitung. Ya coba di sini, 2 dikali sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 ya guys ya. Cos dikali cos 60. Cos 60 itu nilainya setengah guys. Setengah dikali setengah akar 3 dikali 2. Pasti positif ya guys ya. Akar 3 per 2. Jadi pasti positif. Jadi ini pasti positif, ini minus, positif, minus, positif. Nah, jadi dia tanya berarti yang dia tanya tentukan daerah di mana fungsi. Ini ya guys, sorry guys. Jadi dia tanya tentukan daerah di mana fungsi fx sama dengan sin kuadrat x naik. Itu yang ditanya ya guys ya. Jadi yang ditanya ketika naik itu berarti yang positif guys. Jadi ini turun, ini naik, ini turun, ini naik. Jadi jawabannya min pi per 2 x sampai 0 atau pi per 2 X sampai ke pi. Jadi ini guys jawabannya. Gampang banget kan guys caranya ya guys ya. Oke guys, sekian dari pertemuan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe ya guys ya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol share agar bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf tadi apabila ada kesalahan soalnya guys ya. Dan saya sudah ganti kok soalnya itu yang di link deskripsi itu. Okay guys, see you at the next video. Bye.